Nah, ini penting untuk kita kaji teman-teman sekalian. Nah, karena kitab ini sangat menarik untuk kita olah dan kita implementasikan. Dan kita sudah masuk di poin asalibu, ya, metode-metode pendekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik para sahabat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kesempatan ini kita masuk ke bab mengulangi ucapan 3 kali untuk menekankan isi pembicaraan, untuk menekankan isi materi pembelajaran. Jadi bab ini sangat menarik untuk kita kaji bersama. Nah, di dalam mukadimahnya, Syekh memberikan keterangan bahwa metode mengulangi ucapan 3 kali ini itu ditulis oleh Imam Bukhari di dalam suatu bab kitab sahihnya. Man a'addal hadis salasan liyufhama anhu. Jadi Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari itu memiliki satu bab. Man a'addal hadis, ya, bab yang mengkaji a'addal hadis, ya, orang yang mengulangi pembicaraan di dalam menyampaikan hadis liyufhama agar apa yang disampaikan dari hadis tersebut itu dipahami. Nah, inilah sangat menarik teman-teman sekalian. Baik, di sini sudah ada beberapa hadis yang akan kita kaji bersama. Nah, di antaranya teman-teman sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin ada salasa hatta tufhama anhu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sangat menarik untuk kita kaji bersama. Di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan yang sangat menarik bagi kita untuk kita kaji. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annahu kana idza takallama bi kalimatin." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyampaikan hadis tentang suatu pelajaran yang berharga itu memiliki karakteristik adaha salasan hatta tubhamaan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengulangi apa yang disampaikan dari pembelajarannya, dari materinya, salasan, ya, sampai 3 kali hatta tubhama anhu, sampai materi tersebut itu dipahami dengan jelas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dimensi ini kita akan memahami bersama apa yang kita pelajari teman-teman sekalian. Jadi dimensi yang pertama kita mengetahui bahwa di dalam hal ini seorang guru mengetahui bahwa karakteristik peserta didik itu ada kesulitan di dalam pembelajaran. Ada tahapan-tahapan, ada fasenya manakala peserta didik itu mengalami kesusahan di dalam pembelajaran. Nah, di dalam hadis ini yang sangat menarik adalah kata hatta tubhamaan. Jadi dalam rangka ada pemulangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan hadis, di dalam menyampaikan materi ilmu kepada para sahabat, hatta tubhamaan. Jadi betul-betul materi itu tubham, dimengerti, dipahami, direalisasikan dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hal ini ada istifadah penting. Yang pertama adalah istifadahnya bahwa seorang guru hendaknya mengajarkan suatu ilmu, suatu materi pembelajaran itu harus memiliki tujuan supaya muridnya itu paham
dengan jelas. Ya. Nah, di dalam dimensi pendidikan, hatta tubhama ini masuk di dalam aspek kognitif. Jadi teman-teman sekalian, bahwa di dalam aspek kognitif, aspek pengetahuan, ada kalanya murid kita itu pemahamannya bertingkat-tingkat. Ada pemahaman yang cepat langsung memahami, ada yang berulang-ulang prosesnya. Dan inilah upaya seorang guru, dia betul-betul harus memahamkan pembelajaran kepada muridnya dengan baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ironisnya, di dalam pembelajaran di era modern kali ini, kita jumpai para guru hanya sebatas menyampaikan materi, teman-teman sekalian. Di dalam aspek kognitif hanya kepada aspek pengetahuan saja, asal tahu. Tapi belum tentu kadar pemahaman dan implementasinya itu diperhatikan oleh sang guru. Dan begitulah Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya agar betul-betul hadis yang disampaikan, ilmu yang diajarkan itu dapat dipahami dan direalisasikan. Di dalam keterangan ini Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan, menurut Ibnu Munayyir, dengan penjelasan ini Al-Bukhari hendak memperingatkan kita untuk memberikan bantahan terhadap orang-orang yang tidak suka mengulangi ucapan atau mengulangi pelajaran kepada muridnya dengan anggapan mengulangi ucapan merupakan tanda kebodohan ataupun kelemahan. Jadi teman-teman sekalian, jadi Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa ada Nabi. Jadi Nabi mengulang pelajarannya kepada sahabatnya sampai 3 kali untuk memastikan materinya itu dipahami. Ini dalam rangka sesuatu wujud yang cerdas, yang kreatif, yang inovatif, dan bukan dalam wujud kelemahan seorang guru. Akan tapi ini adalah sebagai wujud perhatian mendalam seorang guru. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan yang lain Ibnu Munair menambahkan, yang benar adalah bahwasanya pengulangan suatu ucapan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan berbeda-beda sesuai kondisi yang melingkupinya. Sehingga seorang pelajar yang tidak mampu menghafal pelajaran dalam sekali waktu kemudian meminta pengulangan pada gurunya tidak tercela. Dan ini sangat baik teman-teman sekalian. Jadi bagaimana Nabi SAW berikan penjelasan yang berharga. Nah, jadi inilah esensi bahwa kita seorang guru harus peduli dengan murid kita sampai betul-betul materi yang disampaikan itu dipahami. Nah, dan bentuk dari pengulangan ini adalah wujud perhatian yang mendalam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang guru yang sangat perhatian kepada muridnya itu akan lebih daripada itu semua. Ya. Nah, hadis ini mungkin bisa diperjelas dengan satu kisah dari Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau mengulangi pembelajarannya kepada satu muridnya, yang mana muridnya ini memiliki kekurangan dalam aspek kognitif, yaitu Imam Rabi. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu talaki, ya, mengadakan pembelajaran privat untuk betul-betul memperdalam pemahaman dari muridnya Imam Imam Rabi sampai 40 kali dalam satu riwayat keterangan, ya, dan tidak menyerah sampai di sini. Sampai Imam Syafi'i itu memberikan wejangan. Kalau hari ini beliau ya masih memperlihatkan kondisi muridnya yang belum memahami dari materi yang disampaikan, maka Imam Syafi'i menyampaikan kepada Imam Rabi yang kelak menjadi seorang ulama terkemuka di zamannya. Ya sudah, engkau sudah mengulang pelajaran dari waktu ke waktu. Nah sekarang tinggal tawakal, doa, banyak istighfar, dan mohon kepada Allah untuk dibukakan pintu ilmu. Allahumma faqihna fiddin.
Nah, ini sangat menarik teman-teman sekalian. Nah, jadi isbat pada dari hadis yang pertama mengajarkan bagaimana Rasulullah SAW menanamkan spirit mengajar kepada kita semuanya agar memahamkan ilmu yang diajarkan. Bukan sekedar mengajar, menyampaikan ilmu, isalul ma'lumat. Bukan. Tapi bagaimana ilmu itu liyafhama fahman daqiq, dipahami, dimengerti dengan jelas sehingga dapat direalisasikan dengan baik. Ya. Nah, inilah poin dari hadis yang pertama, teman-teman sekalian. Kita masuk di hadis yang kedua. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala fakhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarna fa adrakna wa qad arahtana salatul asri wa nahnu natawadda faj'alna namsu ala arjulina fanada bi'ala sautihi wailun bil aqabi minan nar marrataini aw salasan marrat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat menarik, memperkuat penjelasan dari hadis yang pertama dalam aspek kognitif dengan aspek pengetahuan. Nah, hadis yang kedua ini mencerminkan Nabi SAW sangat memperhatikan aspek psikomotorik, aspek praktek, aspek skill implementatif teman-teman sekalian. Jadi di dalam satu riwayat menjelaskan ya dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW pernah ketinggalan dalam satu perjalanan. Kemudian Nabi SAW menyusul perjalanan tersebut dalam perjalanan para kafilah di waktu tersebut. Wa adrakna wa qad arahdana salatul asri. Nah, yang sangat menarik ketika Nabi SAW di dalam perjalanan tersebut itu mendapati waktu sholat yang semakin sempit, ya, yaitu sholatul asri yang semakin mendesak teman-teman sekalian, yang waktunya hampir selesai. Nah, ada hal yang menarik. Maka waktu itu Nabi bersama para sahabat bersama-sama wudhu. Faj'alna namsu ala arjulina. Nah, pada suatu ketika sedang berwudu ya, di waktu membasuh ya bagian anggota kaki, ada suatu hal yang menjadikan Nabi memberikan pelajaran yang berharga. Fanada bi'ala sautihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya seraya memberikan pelajaran, mengingatkan para sahabatnya yang lalai tentang suatu hal yang berkaitan tentang anggota wudhu. Wailun bil aqabi minallah. Ya, Nabi memberikan keterangan. Wailun, celakalah, merugilah lil aqabi, untuk tumit-tumit yang tidak dibasuh dengan sempurna di dalam wudhunya. Minannat, yang kelak akan masuk neraka. Nah, teman-teman sekalian, ungkapan wailun lil aqabi minannat itu diungkapkan, disampaikan oleh Nabi SAW 2-3 kali. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini potret Nabi SAW itu mengingatkan, memberikan wasiat, memberikan penjelasan kepada para sahabatnya tentang seseorang yang lalai di dalam menyempurnakan satu bagian daripada anggota wudhu yang harus dibasuh dengan sempurna, yaitu bagian tumit di bagian kaki. Ya, maka Nabi menjelaskan wailul lil aqabi minan, celaka, merugi, ya, tumit-tumit yang tidak dibasuh dengan sempurna, kelak itu akan ya diancam dengan api neraka. Nah, teman-teman sekalian, jadi Nabi di dalam hadis ini itu memperhatikan tentang aspek psikomotorik, aspek praktek. Nah, ketika
murid kita sudah paham, belum tentu tingkat pengamalannya itu sempurna teman-teman sekalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati muridnya itu di dalam aspek aplikasi, dalam aspek pengamalan itu tidak sempurna, lalai, maka Nabi itu mengingatkan. Dan begitulah seorang guru teman-teman sekalian, dia senantiasa respon, memperhatikan kepada hal-hal yang lalai, yang luput dari pandangan manusia. Apalagi ini dalam aspek ibadah teman-teman sekalian. Nah, di dalam keterangan hadis, ucapan Rasulullah SAW di atas ditujukan untuk memberikan peringatan keras pada orang yang tidak membasuh kedua kakinya dengan air secara sempurna ketika berwudu. Rasulullah mengatakan wailul aqabi minannar. Ya, aqab di sini adalah bentuk jama dari aqaib, yaitu tumit. Mengenai hadis ini, Al-Baghawi mengatakan bahwa maknanya adalah neraka bagi orang-orang yang tidak membasuh tumitnya dengan sempurna. Nah, ada pembelajaran yang berharga penting terkandung dalam hadis ini, diantaranya diwajibkan mengajari orang yang tidak tahu teman-teman sekalian. Dianjurkan mengangkat suara menolak sesuatu. Ya, jadi ini adalah satu isyarat ya untuk kita itu mengingatkan. Wahyu bela aqabi minana. Jadi ada nada ya suara yang retorikanya ya meninggi dan pentingnya mengolah permasalahan pertanyaan supaya permasalahan tersebut dapat dipahami. Nah, Nabi ketika menyampaikan wa'idul aqabi minana ya marotani alusalasa. Jadi Nabi mengulang tersebut agar permasalahan yang ada itu bisa dipahami dengan baik sehingga terwujudlah perbaikan di dalam dimensi yang negatif. Nah, teman-teman sekalian, begitulah pentingnya kita di dalam aspek pendidikan. Bahwa maknanya bahwa di dalam pendidikan bukan hanya ziyadatul ilmu, bukan hanya bertambahnya ilmu, melainkan adanya al-islah, adanya perubahan. Ya, bagaimana orang tadi itu dari hal tidak mengetahui, tidak sempurna, maka ketika diingatkan ada upaya perbaikan, yaitu adanya penyempurnaan dari ibadah wudhu. Nah, teman-teman sekalian, itu hal penting yang kita kaji. Nah, kita masuk di poin yang ketiga, hadis yang terakhir teman-teman sekalian. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Wal Bukhari wal Muslim. Walafdu bil Bukhari an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair qulna bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa kana muttaqian wa jalasa faqala ala wa qala zur wa syahadatu zur ala wa qawlu zur wa syahadatu zur wa ma zala yaqulaha hatta qultu la yasqutu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga ini memiliki kaitan erat penyempurna dari aspek pendidikan. Ya, selain aspek kognitif, aspek pengetahuan, selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek psikologis, aspek praktek. Di dalam hadis yang ketiga ini yaitu aspek afektif, aspek sikap. Nah, bagaimana Nabi SAW metodenya mengulang pelajaran salah semua ya dengan pengulangan 3 kali di dalam aspek sikap, baik sikap spiritual ataupun sikap sosial itu sampai 3 kali teman-teman sekalian, bahkan dengan peristiwa keadaan yang beragam.
Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, maukah aku kabarkan kepada kalian di akbaril kabair tentang suatu dosa yang paling besar siksaannya. Ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair ini diulangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak tiga kali teman-teman sekalian, yang menunjukkan pentingnya aspek spiritual yang disampaikan oleh Nabi SAW yang berkaitan tentang poin-poin dari dosa-dosa besar. Ya, para sahabat pun menjawab, kulna bala ya Rasulullah, tentu kami ingin. Qala, maka Nabi SAW menjelaskan al-isyraku billah, bahwa yang termasuk dari dosa yang besar itu al-isyraku billah, kesyirikan, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Nah, Nabi menyampaikan tentang Allah unabbiukum bi akbaril kabairi dalam kondisi muttaqi, ya, berdiri sambil bersandar ke tembok, ya, kemudian melanjutkan tentang pelajarannya. Fajalasa faqala ala wa qala zur wa syahadatu zur ala wa qala zur wa syahadatu zur wa mazala yaqulu hatta fitur. Kemudian Nabi melanjutkan sambil duduk, ya, bersabda, maka yang termasuk bagian daripada dosa-dosa besar yang sangat besar sisakannya, yaitu ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, yaitu perkataan dan persaksian palsu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang dapat kita ambil pelajarannya. Ya, di antaranya dianjurkan mengulangi nasihat 3 kali supaya mudah dipahami. Seorang pemberi nasihat hendaknya beri nasihat dengan raut wajah, ya, mimik, ekspresi yang beragam sehingga menarik perhatian, ya, apalagi tentang aspek-aspek yang ada ancaman. Nah, ini perlu ada tekanan. Nah, pelajaran yang lain, seorang murid harusnya bersikap lembut terhadap gurunya jika dia melihat gurunya itu sedang gelisah. Dan hendaknya dia berupaya untuk senantiasa berhusnuzon. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah adalah suatu bahasan penting yang dapat kita kaji dari kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim tentang man a'ada kalimat salah satu marrah. Jadi tentang bahasan bagaimana pembicaraan tentang suatu pembelajaran sampai 3 kali. Nah, di dalam hadis tersebut itu lengkap sekali. Bagaimana Nabi betul-betul memahamkan dari aspek kognitif, aspek pengetahuan, ya, kemudian aspek motorik, praktik bagaimana tadi Nabi mengingatkan, wailul aqabi binan, ya, celaka, merugilah tumit-tumit yang tidak sempurna dibasuh ketika wudhu yang akan terancam dengan api neraka. Dan di dalam hadis yang terakhir yang kita kaji itu adalah aspek afektif. Bagaimana Nabi sangat memperhatikan tentang aspek spiritual, ya, sampai Nabi mengulang 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, sampai 3 kali teman-teman sekalian. Ya, bahkan dalam kondisi berdiri muttaqian ajalasa sampai duduk, bahkan pun melanjutkan ala wa qala zur wa syahadatu zur ala wa qala zur wa syahadatu zur. Bahkan dalam riwayat hadis tersebut, ya, para sahabat pun itu menanti kapan ini Nabi selesai mengingatkan tentang, ya, aspek-aspek yang termasuk dari dosa-dosa besar.
Nah, inilah pentingnya seorang guru itu bukan hanya menyampaikan ilmu dalam satu tataran dari dimensi ilmunya, ya. Jadi betul-betul aspek keilmuannya dari kognitifnya itu dipahami dengan baik, kemudian prakteknya pun betul sempurna. Kalau ada yang tidak sempurna, bahkan ya dia itu tidak sesuai dengan kriterianya, maka diluruskan, diingatkan. Bagaimana Nabi itu memberikan peringatan yang sangat menarik. Pun yang paling menarik adalah aspek spiritual, aspek afektif. Ya, jadi Nabi mengulangnya bukan hanya satu kali, teman-teman sekalian, 3 kali bahkan berulang-ulang. Ya, bahwa aspek afektif itu menunjukkan semakin ya spiritual kita terbingkai dengan baik, maka akan menjadi penyempurna dari apa yang kita dapatkan. Maka itulah betul di dalam dunia pendidikan bukan hanya ziyadatul ilmi, tapi adanya al-islam, ya, adanya perubahan. Dan selanjutnya ranahnya adalah anama wa nasya. Jadi tumbuh kesadaran kita tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul karena aspek spiritualitas. Bukan aspek ya yang hanya didimensikan bahwa ini adalah semata-mata tuntunan ya aspek pendidikan, tapi betul-betul nurani kepedulian diri anama wanasya. Nah, inilah yang dapat kita kaji teman-teman sekalian dari bahasan kita Al-Rasul Al-Mu'alim di dalam metode propetik mengenai ya upaya guru, metode guru untuk mengulang suatu materi sampai 3 kali. Adanallah wa iyyakum ajmain. Semoga dari penyampaian yang singkat ini dapat dicerna Allah dalam kondisi suasana hujan, mudah-mudahan menambah keberkahan pelabuhan ilmu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Ustadz, mohon maaf ya, yang telah apa namanya menyampaikan materi dan nasihatnya. Silakan teman-teman jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan langsung saja dibuka mikrofonnya atau kirim pertanyaan di kolom chat ya. Silakan Anda tunggu. Gimana? Halo? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Halo? Ya, sepertinya udah pada paham ini Zat. Nggak ada yang apa namanya. Alhamdulillah. Oh ini, oh Dehan, Dehan nanya nih Ustaz katanya. Ustadz adab orang tua gimana? Adab orang tua gimana? Maksudnya apa nih? Adab orang tua gimana? Silakan Ustaz, mau ditangkapin atau tidak? Silakan Ustaz. Sopan gitu. Baik, saya memperluas dan memperdalam penjelasan. Betul. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa kaitannya materi ini tentang peran terhadap orang tua, khususnya di dalam aspek anak. Jadi teman-teman sekalian, materi ini sangat penting untuk kita kaji dengan ragam dimensi peran pendidikan yang luas teman-teman sekalian. Jadi di sini ada mahasiswa dari FPI, ada PAI, ada HKI, ada IAT, ada ekonomi syariah. Jadi semuanya memiliki peran sebagai guru teman-teman sekalian. Guru di lembaga formal ataupun guru di lingkungan masyarakat. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah bagaimana tentang peran orang tua? Ada marot salah satu marot. Jadi orang tua ini bukan hanya ya
itu mengingatkan 3 kali, tapi mengingatnya berulang-ulang. Ya, jadi betul hari ini teman-teman sekalian. Jadi aspek uh, spiritual ada di dalam keluarga, khususnya kepada orang tua, itu diimplementasikan melalui pendekatan metode profetik. Ya, itu bukan hanya ada kalimat yang salah, bukan hanya 3 kali kalau dalam aspek di lingkungan keluarga teman-teman sekali. Ya, itu harus menjadi kebiasaan. Maka masuk di dalam metode yang berikutnya adalah metode pembiasaan. Ya, jadi habit. Jadi semakin kita ulang, maka akan menjadi semakin melekat di dalam lingkungan keluarga kita. Maka peran di dalam keluarga, di dalam adat ini masuk kepada aspek aspek afektif, spiritual. Ya, jadi tadi jelas sekali Rasulullah menjelaskan Allah birukum bi akbaril kabair. Poin yang kabair yang kedua adalah ukukul walidain. Jadi setelah al-isyraku bilang bahwa ada kabair yang besar yang diancam dengan neraka adalah ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ini adalah kebalikannya dari adab kepada orang tua. Baik, barangkali itu Pak Ustadz Budi ya, yang bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Ustadz atas apa namanya jawaban dari pertanyaannya. Ada lagi silakan teman-teman. Kalau tidak ada cukup kan? Ya, sepertinya cukup Ustadz. Apakah ada closing statement Ustadz? Silakan. Baik, kalau tidak ada ucapan terima kasih, mungkin ada sedikit closing statement. Jadi teman-teman sekalian, di dalam mau tanya, yaudah deh, silahkan. Yaudah silahkan, masih ada yang mau tanya nih Pak Ustadz. Gak apa-apa Ya, Ustadz ya. silakan. Siapa Nenek? Mau diaktifkan mikrofonnya langsung boleh? Ya silahkan, bisa diaktifkan ataupun kolom chat. Silakan. Diaktifkan saja mikrofonnya biar bisa langsung jawab. Terus, Kalau tidak boleh di chat saja. Kalau kondisinya kurang mendukung karena cuaca kita lagi hujan di Bogor ini. ya, silakan Ustaz. Sudah ada pertanyaan Ustaz. Baik, jadi pembahasannya semakin meluas ya teman-teman sekalian. Tapi nggak apa-apa lah. Saya menjawab dalam aspek pendidikan. Nah ini sangat menarik teman-teman sekalian. Bagaimana cara menghapus dosa kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah kalau Ustadz Budi itu menyampaikan bahwa birrul walidain itu unlimited teman-teman sekalian. Ya satu amalan yang dia itu tidak terbatas. Nah, teman-teman sekalian, di dalam dunia pendidikan Islam, upaya ya menumbuhkan rasa kita itu menghapus dosa-dosa kepada orang tua yang telah meninggal itu banyak sekali cara dan upayanya ya. Nah, cara dan upayanya ya al-inabah wa tawbah. Ini adalah aspek yang paling paling utama ya. Jadi bagaimana pendidikan Islam itu menjadikan ya generasi-generasinya itu senantiasa inabah wa taubah, kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang senantiasa diperankan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita yang telah kita lakukan kepada orang tua kita. Nah, itu yang pertama.
Nah, yang kedua teman-teman sekalian, al-islah, adanya perubahan, adanya perbaikan diri. Nah, ketika orang tua kita sudah tiada, orang tua kita itu berharap. Dan begitulah esensi dari pendidikan Islam, melahirkan ya waris pewaris generasi terbaik yang akan menjadi sumbangsi orang tua di alam akhirat ataupun di alam barzah, ya, yakni waladun soleh yadullah, waladun soleh yastaghfirullah, dalam redaksi yang lain. Jadi inilah esensinya, dan itulah output dari pendidikan Islam, ya. Tidak akan kita dapati dari pendidikan yang lain yang sekuler ataupun yang liberal yang melahirkan generasi-generasi dia itu yang soleh, yang peduli dengan orang tua, ya. Tapi itulah pendidikan Islam yang melahirkan generasi yang soleh, yang muslim juga, sehingga dia untuk upaya perbaikan terhadap dosanya terhadap orang tua, dia tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang merubah, mendoakan orang tuanya di dalam setiap aktivitasnya, memohon ampun. Bahkan malaikat itu tercengang, ya. Orang tua itu tercengang kepada malaikat, ya, yang dia itu meninggi derajat, sehingga bertanya, apa penyebabnya? Di istighfaru, ya. Wah, ini penyebabnya adalah istighfarnya anak. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, ya, setelah kita adanya al-Islam menjadi generasi yang soleh, tentunya orang tua kita itu berharap, ya, kita itu sama-sama di surga. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah yang sangat penting, ya. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kebahagiaan bagi kita, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Wakina ada benar. Nah, jadi itulah, selain kita mohon ampun menjadi generasi yang soleh, maka kita menginvestasikan, ya, apa yang diembankan dari diri kita, keluarga kita, untuk sama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali itu Pak Ustadz dari jawaban singkat yang disampaikan yang dapat diambil hikmahnya dalam pendekatan pendidikan Islam. Baik Baik, Ustadz, terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz ya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam.